Itu kejadian hari Minggu, gue ingat banget. Hari Minggu mau ke Ragunan nih bang. Mampir ke makanan buat anak gue nih. Beli gitu di pinggir jalan. Yang namanya motor sekarang kan kalau di standarin mati tuh bang. Walaupun kontak masih on. Itu kontak bisa mental sendiri bang, dalam keadaan on. Mental gimana maksudnya? Mental kayak orang nembak tuh, der. Oh, dari kuncinya? Dari kuncinya. Oh. Ya gue kaget dong, otomatis kan ke bawah tuh bang, gue ambil bang. Pas gue merunduk begini, itu dengan tiba-tiba, terus kayak ada yang deres di sini gue bang. Apa itu bang? Darah bang. Gak ngerti dia makhluk apa itu kan, jin nama itu kan. Itu sampai gue baca-bacaan kan, terus jin itu ngomong tuh bang. Udah lo tuh bakal mati. Itu bakalan mati? Lo bakalan mati. Kata jin itu? Kata jin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Jakarta Pusat. Nah, orangnya di samping gua ini, dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya. Waktu dulu beberapa kali nih kejadian, dan ini pengalaman serem banget ya. Dan mungkin bisa kita ambil nih segi positifnya. Banyak banget pelajaran dari kisah ini yang mungkin bisa kita ambil. Dan langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya nih bang? Nama gue Arul Escape. Arul Escape. Badru Caps Lock, Arul Escape. Oke, bukan Arul Enter ya. Oke, by the way Jakarta Pusatnya di mana bang Arul? Ane tinggal di Kemayoran bang. Kemayoran. Kemayoran. Oke. Gimana warga Kemayoran? Halo. Nih, by the way bang Arul, dari Kemayoran kemari berapa lampu merah dilewatin bang? Wah, nggak bisa dihitung deh bang. Oke, nggak dihitungin ternyata. Nggak bisa dihitung. Oke, tahan dulu ya bang Arul ya. Siap. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor yang nggak bisa terlupakan, yang mau bercerita, langsung aja datang kemari. Kuy, kita gibah bisa di sini. Langsung aja kirim ceritanya di Instagram gua. Chat aja di sana di @badru_capslock. Langsung aja kita ke Gibah Misteri. Halo Bang Arul, salaman lagi ya kita. Gimana nih Bang, kisah pengalaman nih Bang? Kisah gue ini bang bisa dibilang ya banyak pelajaran juga sih yang bisa diambil ya. Ya dari gue lahir sampai gue ya hitung kuliah lah ya. Itu gue nggak bisa ngalamin 3 kali kematian bang. Nah dari awal nih gue lahir. Dari awal lahir, gue udah dikasih pilihan sih sama bidan ya kalau nggak salah ya. Ini cerita dari nyokap, kalau nggak nyokap gue yang meninggal, atau nggak gue yang meninggal. Pilihannya, karena gue lahir sini kaki duluan bang. Tapi alhamdulillah, Allah berkehendak lain, gue sama nyokap hidup dua-duanya. Alhamdulillah. Jadi kejadiannya waktu itu bang, gue dari Tangerang pulang sama bokap nih bang. Itu waktu umur berapa tuh waktu itu Bang? Itu kurang lebih 1 SMP gitu bang. Oh 1 SMP. Iya, seingat gue 1 Berarti SMP. belum balik ya Bang ya? Dari Tangerang, gue pulang bang pagi-pagi. Itu posisi bawa beras, mungkin kasih tanda bang ya. Beras itu yang tadinya penuh, bokap sadar sampai pre-oper pesing itu tinggal setengah. Ternyata itu bolong lah bang gitu. Oh bocor. Bocor. Di situ ada pembatas arah ke Tangerang, dari Jakarta ke Tangerang sama dari Tangerang ke Jakarta bang. Nah gue dari Tangerang ke Jakarta itu jalan tuh bokap tuh tiba-tiba di tengah-tengah tuh bang. Yang gue lihat tuh bang ya, bokap nggak bisa ngendalin motor. Bokap jatuh ke posisi kiri, gue jatuh posisi berlawanan arah. Oh. Di situ bang, yang gue lihat kan mobil bang banyak kan. Itu banyak mobil kenceng dan pas gue jatuh tuh bang, flek, kita kan manusia refleks bang. Saat ada yang pengen mendekat atau
menyerang kita. Itu ada mobil sampai 3 meter kurang lebih mau nabrak gue. Ya otomatis kita refleks dong, merem gitu bang ya. Itu pas gue melek bang, itu ada di padang rumput bang. Padang rumput kayak seperti di gunung-gunung gitu loh bang. Itu gue liat sepi ya, kok gue ada di sini. Awalnya tuh bang, kok ada di sini sih, bokap kemana? Dan tiba-tiba, padahal gue tadi udah lihat bang sekeliling tuh, sepi. Pas gue denger lagi, ada suara anak kecil, pas gue nanya, banyak anak kecil tuh bang. Anak kecil? Pada main, pada ketawa ke TV, cuman pada nggak negor gue. Ini anak ngapain gitu kan. Pas gue mendekat, pundak gue ditepuk bang. Kamu ngapain di sini? Digituin. Ini saya lagi nyari ayah saya, gue bilang gitu kan. Iya, kamu bukan tempatnya, belum saatnya kamu di sini katanya gitu kan. Ayah saya di mana? Iya, kamu jalan aja ke sana tuh, ke titik. Kayak gue lihat sih cahaya bang, cahaya cuman kayak ada batu, kayak gunung gimana sih jalan gunung itu, ada batu-batu gitu buat ngarang situ. Gue jalan tuh bang, pas gue jalan menuju cahaya itu, tiba-tiba gue langsung ada di mobil. Di mobil di dunia kita nih? Di dunia kita, badan pada sakit tuh bang. Sadar. Emang pas gue lihat sih kuping pada berdarah. Terus gue dengar suara tangisan dari yang punya mobil. Pas kan gue bilang nih, ini saya di mana? Oh, dia alhamdulillah ada masih hidup. Gitu. Emang sih katanya kejadiannya itu dilihat sih mati pasti kalau orang emang nggak dikasih umur ya bang ya. Karena helm gue juga berantakan kata bokap. Bokap pun nangis pas dia angkat gue gitu. Katanya nangis bokap. Badan pada sakit tuh bang. Ayah saya mana? Gue bilang gitu. Ayah ada di belakang. Oh akhirnya singkat cerita udah di ronsen gitulah bang ya. Itu ternyata patah doang sini bang. Oke. Alhamdulillahnya. Tangan sebelah. Iya retak sih bukan patah, retak. Alhamdulillah nih bang, gue sama bokap dikasih selamat nih bang, kasih hidup lagi. Dari kecelakaan itu ya? Dari kecelakaan itu. Singkat cerita nih bang, gue ada kejadian pas saat gue udah nikah. Saat itu anak gue umur 3 tahun. Nah awal mulanya di suatu tempat nih bang, temen bini gue tuh ulang tahun. Itu suami sama istri pada datang tuh. Bini gue sama temen-temennya, gue sama suami-suaminya gitu lah. Nah ini temen gue ini lagi keadaan mabok lah, bisa dibilang mabok ya. Ya gue cuma bantu dia buat ngumpetin yang apa yang dia konsumsi bang, biar warga-warga pada nggak tahu. Di situ pas kebetulan pas mau azan maghrib, gue inget banget tuh pas mau azan maghrib, gue tolongin dia bang, gue umpetin lah istilahnya, gue umpetin dan gue jongkok nih bang. Gue jongkok, itu di saat kanan gue tuh seperti ada yang lewat tadinya bang. Padahal itu buntu bang. Jadi lorong kayak rumah lorong gitu. Itu buntu semua kadang lewat nih. Pas gue nengok, pengen tahu gue siapa yang lewat itu, tiba-tiba kayak ada tamparan di muka gue. Yang buat gue tuh merangkak jalan tuh. Maksudnya lu kayak ditampar gitu bang? Iya, kayak buat tampar kenceng-kencengnya tapi nggak ada wujudnya. Langsung begitu aja. Gue minta tolong sama teman-teman gue yang suami-suaminya gitu yang ada di situ. Mereka juga kaget gue merangkak. Dan situ yang gue rasain sih bang ya, saat gue ngerangkak, gue langsung ditarik sama 2 orang nih bang. Itu langsung beda alam. Maksudnya tapi lu nggak sadar atau sadar bang? Kalau di gue sih gue ngelihat, ya gue dibawa gitu. Kalau di posisi yang teman-teman bini gue tuh yang masih sadar sih, ya gue mesti ngerontak-rontak. Allahu Akbar gitu loh. Ya emang yang gue ucapin saat gue dibawa, ya Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gue diliatin bang, dari dosa kecil gue sampai dosa yang terbesar dari akil balik bang ya, sampai saat itu. Astagfirullah, gimana tuh bang? Jadi gue dikasih lihat nih bang, gue dibawa lah, itu gelap banget tempat. Tiba-tiba itu kayak peng, kayak kita lihat video. Gue ngeliat diri gue sendiri, itu gue ngapain. Contoh dari dosa kecil bang ya, tangan gue lah, gue pernah ya namanya ngambil duit orang tua lah 5.000 apa gitu kan, buat jajan. Itu diliatin bang. Dan kita kan setiap sholat bang ya, doanya ingin masuk surga lah. Amin. Bener kan? Gue kayak dibacain bang, ini nih apa doa orang yang ingin masuk surga. Begini sifatnya ya. Itu tangan gue ditarik bang, itu jari pas gue ngambil jari itu bang. Jari gue dipatahin apa gimana, itu rasa sakitnya itu asli bang. Kayak asli di dunia ya, itu sampai gue jeritan lah gitu. Ya Allah ampun gitu loh.
Itu mesti bertanya-tanya tuh bang, di mana gue nih? Ya Allah ampun gitu. Terus gue, ya namanya kita nonton, anak muda nih bang, nonton video-video gitu. Gue diliatin bang. Oh, video-video porno. Asli itu mak, gue pernah ngakuin gitu. Video porno, mata gue ditusuk. Astagfirullah. Itu asli gue ngerasain sakitnya itu, ya luar biasa. Terus kayak kita minum minuman keras gitu kan. Gue disogrok tuh bang, pakai besi bang. Astagfirullah. Itu ada yang ngomong tapi nggak ada wujudnya. Oh, jadi kayak suara aja? Kayak suara aja. Kayak suara aja. Ini nih, apa namanya, minum-minumannya para yang ingin masuk surga, kayak begini. Kalau mau dicuci dulu gitu. Gue inget banget disogrok kayak besi tuh. Itu berasanya sampai lambung gitu, dari ini. Dari tenggorokan tuh bang, sampai lambung. Itu, walah muntah lah gue gitu kan. Gue diliatin lagi terus ya. Setelah gue ngerasain sakit itu, gue diliatin lagi bang. Dengan video, dosa-dosa kesalahan gue gitu lah. Kayak gue nggak sholat. Contoh lah ajan nih gitu. Iya. Ajan nih, kita kakinya melangkah kemana nih? Gue diliatin tuh bang. Kaki gue yang kanan ke kiri ke kanan ditarik tuh bang. Sama 2 orang yang pegangin gue. Sampai putus emang, gue ngerasain sakitnya. Ditarik bang? Ditarik dari kanan, kiri kanan. Di situ gue inget ya bang. Oke. Kejadian di mana gue lalai sholat Jumat nih bang. Gue dibawa ke atas nih bang. Tiba-tiba suasana gelap, video gue hilang. Itu gelap banget bang. Itu gue dijatuhin dengan apa sih gimana? Tanpa dasar gitu bang. Maksudnya? Pernah naik roller coaster bang? Belum. Itu kalau jatuh kan kayak gimana? Pas dia turun tuh kayak berasa gimana gitu kan? Beng Gitu kan. Nah ini gue nggak ada dasarnya bang. Itu kayak roh gue tuh ke atas tuh. Gelap, kita nggak bisa ngeraba kan, gelap. Ya dengan tiba-tiba dasar itu ada. Dar. Gue sambil bilang, ya Allah ini mati nih ya Allah. Gue sampai begitu bang. Terus gue berteman sama siapa aja. Gue diliatin teman-teman gue nih yang nggak bener. Nih lo lihat teman lo bisa nolongin lo nggak? Itu mereka juga lagi dibakar bang. Astagfirullah. Amit-amit. Itu digambarin semua ya? Digambarin semua bang. Gue kadang kalau ceritain itu kadang suka gimana ya? Nggak sanggup buat ceritain lagi. Kayak digambarin semua itu teman-teman gue. Nih coba lo minta tolong sama teman-teman lo yang lo bela-belain. Mereka pun teriak-teriakan, dibakar gitu lah bang. Dan satu titik di saat suara itu bilang gue ini gue bakal mati bang. Gue diliatin tuh bang. Hari ini lo bakal mati. Lo pas siap kehilangan kedua orang tua nih bang. Gue nggak terlalu gimana, nggak terlalu menyesali gitu lah, bukan menyesali, tapi kayak bersedih banget gitu bang. Gue cuma bilang ya Allah ampun ya Allah, gue bilang. Hanya itu yang gue ucap tuh dalam yang gue rasain tuh gue ya Allah ampun ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah ampun ya Allah gitu doang tuh bang. Terus gue diliatin bini, lo sanggup kehilangan dia? Gue nggak terlalu ini, tapi pas gue dilihat gambaran anak gue, lo sanggup kehilangan dia? Di situ gue langsung kejar bang, kejar sekejar-kejarnya. Ya Allah ampun ya Allah, minta minta kesempatan ya Allah kalau bisa ya Allah. Dan di situ anak gue ngomong bang, Pah, bangun Pah, jangan tinggalin Iya. Kan anak gue namanya Kaira, panggilannya Iya. Pah bangun Pah. Di situ gue kayak ada bisikan yang buat gue bangun gitu perlahan tuh bang. Pas gue mulai, depan gue ternyata anak gue bang asli. Gue pegang, wah anak gue beneran gitu lah. Iya. Gue peluk sekencang-kencangnya bang. Langsung sadar gitu? Langsung sadar bang. Nangis gue depan teman-teman gue nggak mandang lah, gue nggak apa namanya, nggak malu gengsi lah, iya. Gue nangis kejar-kejarnya dan gue tanya bang, emang ada apaan sih? Malah mereka balik nanya bang, lah lo kenapa emang? Yang lo rasain apaan? Gue ceritain tuh bang, gue disiksa gini. Dan yang lo lihat apa ya? Ya lo jungkir balik gitu. Oh bang, malu jungkir di dunia ini yang orang lihat jungkir balik bang, muntah. Oh, terus mata ini putih semua tuh bang. Sampai ada temen bini gue yang sholat bang. Gue mau sholat, gue sampai tahu di sakaratul maut biar dimudahin. Sampai begitu bang. Ya itu dia bang. Makanya gue kadang bingung tuh bang. Di saat yang gue rasain di alam yang gue rasain bang, ya gue kayak disiksa tuh bang. Cuman yang mereka lihat saksi-saksinya nih bang ya, itu gue jungkir balik bang. Jedotin kepala, terus berdiri langsung jatuhin badan gitu bang. Tapi kalau boleh tahu bang, itu berapa lama bang kejadian pas abang tuh kayak melihat orang disiksa, kayak abang tuh kayak... Itu kurang lebihnya sih 15 menit bang. Di dunia nyatanya nih? Setengah jaman lah. Iya. Setengah jam? Setengah jam. Soalnya abis pas maghrib gitu lah, gue inget banget tuh pas maghrib,
sebelum Isya selesai. Sebelum ajan Isya lah selesai. Dan mereka mikirnya abang tuh sakaratul maut. Sakaratul maut, mereka pada, ya Allah mudahin deh sakaratul mautnya ikut sampai begini. Dosa apa gitu loh. Itu jadi pelajaran aja bang. Iya, iya. Ya alhamdulillahnya sih, gua ya dikasih kesempatan. Cuman memang guanya aja bang yang masih kebawa duniawi lah. Nah bang, terus ada kejadian lagi nih bang. Oke. Kurang lebihnya dari kejadian itu, setahun lah gue dikirim nih bang. Dikirim apa tuh? Kalau dikirim hadiah sih enak bang ya, ini Iya. dikirim santet bang. Wow. Bekasnya itu masih ada. Oh, bekas santetnya itu. Bekas santet masih sampai ada. sekarang nih. Mas sampai sekarang masih bisa dilihat deh sama Oke. para penonton nih bang. Coba di Nih, di Bang. situ. Oke. Ini nggak bisa hilang sama sekali. Oke, nanti mungkin lebih jelasnya gue fotoin ya bang ya. Iya siap. Oke. Gimana tuh bang kisahnya tuh bang? Nah kisahnya nih bang awalnya, ceritanya gue pengen jalan sama bini sama anak gue. Itu kejadian hari Minggu, gue ingat banget. Hari Minggu mau ke Ragunan nih bang. Mampir ke makanan lah, makanan buat anak gue nih. Kita siapin makanan dulu lah, dibeli gitu di pinggir jalan. Yang namanya motor sekarang kan kalau distandarin mati tuh bang. Walaupun kontak masih on. Itu kontak bisa mental sendiri bang, dalam keadaan on. Mental gimana maksudnya? Mental kayak orang nembak tuh, der gitu. Oh, dari kuncinya? Dari kuncinya. Oh. Ya gue kaget dong, otomatis kan ke bawah tuh bang, gue ambil bang. Pas gue merunduk begini, itu dengan tiba-tiba, terus kayak ada yang deres di sini gue nih bang. Apa tuh bang? Darah bang, Dari hidung abang? dari hidung dan mulut bang. Kalau dibilang mimisan sih, bukan mimisan ya. Itu orang yang penjaga ayamnya juga kaget. Kok mimisan sebanyak ini? Start dilap ngocor. Tapi gue ngerasain apa bang? Gak ngerasain apa-apa. Itu pokoknya ngocor gitu lah ya. Singkat cerita nih bang, itu gue ngerasain sakit bang. Badan pokoknya kayak totol-totol gitu. Kayak jerawat, cuman besar, ada besar dari jerawat. Terus sekujur tubuh bang. Itu bagian yang terlihat orang doang bang ya. Iya. Pertama awalnya terlihat orang doang sini. Itu ada orang lah yang bisa ngelihat gitu bang, yang bantu gua gitu. Padahal gua nggak kenal tadinya ya. Oke. Tiba-tiba dibilang, bang, bahaya juga nih. Bahaya kenapa ya gua bilang gitu. Itu cewek nih bang. Ada kiriman bang katanya. Dikasih tahu lah, gini-gini. Gue sih tadinya emang nggak mau percayain gitu bang. Ya, cuman gue kepo juga kan. Abang mau nggak saya kasih apa namanya kayak amalan. Itu 3 hari setelah abang ngamalin, yang buat abang begini kecelakaan. Nanti abang bakal tahu. Ya cuman kan gue di situ emang lagi ada konflik bang sama seseorang nih, Iya. yang deket lah ibaratnya. Masa gue kalau gue ngejalanin berarti gue nyelakain dia dong. Kan nggak mungkin bang. Ya gue nggak jalanin lah. Terus gue jalan lagi bang, ketemu teman nih bang. Ini seling berapa bulan nih bang ya, jalan sendiri. Gue ketemu teman sekolah lah, namanya Oo nih bang. Itu tiba manggil gue, dia bilang lu sudah ada gue bang, sabarin aja. Sabarin aja. Sabarin aja ya, anggap aja ini penyakit dari Allah katanya. Jangan dendam. Nah dari situ tambah bingung gue. Ini apa lagi bener nggak sih gitu loh. Iya, ada apa nih? Ada apa nih gitu loh. Nah di situ gue bingung tuh bang, apa yang terjadi nih? Apa gue harus percaya sama tuh kata-kata orang gitu kan? Nah di situ gue ngerasain nih bang, kaki gue emang gue ngeliat sendiri ya, gue alami tuh kok gede sebelah. Kaki kanan gue ini lebih besar, size-nya itu 3 kali lipat. Dari sebelah kiri? Dari sebelah kiri, itu sebelah doang tuh bang. Terus ada bintil-bintil merah lah. Ya nama kita kayak depresi lah bang ya. Kenapa ini gitu, penyakit apaan nih? Nah gue main lah bang, niatnya silaturahmi ke rumah temen gue. Dan bokapnya itu bisa dia. Dan bokapnya itu nganggap gue tuh sebagai anak bang. Sebagai anak. Nah, dan dia pas ngeliat gue juga kayak ngelus dada. Arul kenapa sih nih? Insya Allah bapak doain deh kata dia. Nanti malam besok main lagi sini ya gitu. Ya namanya gue kan kepo bang. Karena kan gue nganggapnya ini penyakit lah. Biasa gitu. Walaupun gue sering ke rumah sakit tuh ngecek nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa bang. Nah akhirnya besoknya gue kesana. Nah kejadian ini gue denger nih horor banget bang. Pas lagi dibacain atas nama gue, binnya gitu lah. Itu pas dia ngangkat sejadah, ada kelabang besar bang.
size-nya itu ibaratnya sampai dia ngomong sendiri, size-nya itu nggak ada lah kelabang yang sebesar itu di sini gitu loh di Si bapak itu? Bang. Nah, terus abis kelar gitu, kelabang itu dibuang tuh sama dia Bang. Yang disediain nih Bang ya. Dan dia mau makan nih Bang. Udah disediain sama istrinya, udah disendokin nasi lah. Itu udah berapa lama, 15 menit mungkin nasi di piring itu. Pas diangkat ada kelabang itu juga Bang. Diserang lah ibaratnya gitu kan. Makanya tuh bokapnya temen gue tuh banyak-banyak berdoa aja gitu. Ini emang orang gak seneng kata dia. Sama abang? Iya. Pokoknya dari 3 orang yang bisa ngeliat itu, dia bilang mau bikin gue tuh hidup tapi mati Bang. Hidup ada mati. satu lagi Bang. Tante gue nganterin gue ke tabib Cina. Kayak orang Cina gitu yang beda pendapat nih Bang. Itu saat gue mau cerita nih Bang ke dia, itu belakang gue jalan tuh Bang. Kayak ada yang jalan. Oke. Pas kayak ada yang jalan, itu tiba-tiba tabib itu keluarin keris. Berantem dah kayak gini, gue gak ngerti deh tuh Bang ya. Dia lari ke depan, kayak begini-begini. Ditanya lah sama tante gue, emang si engkau biasa begini? Gak pernah katanya. Paling terakhir tuh dia katanya pas ngebersihin apartemen gitu, yang angker katanya. Dia berantem sama goibnya gitu. Dan sama kedua ini doang katanya. Mungkin gak senang kali Bang ya. Nah disitu rezeki gue ditutup tuh Bang. Semuanya gue kerja susah. Padahal dibawa orang Bang. Udah ikut gue kerja, tapi nggak lolos. Di situ anehnya tuh Bang. Terusnya sampai tante gue tuh mau bantu ngobatin lah, masa ini nggak bisa hilang gitu. Makan darah ular lah apa gimana gitu tuh gue udah pernah ngalamin Bang. Tapi hasil tetap aja Bang. Sampai gue kadang tengah malam nih, ini sakitnya kadang gatalnya sakitnya tuh abis maghrib nih, sama jam 12. Baru Jam-jam berasanya itu iya baru berasanya tuh. Sampai tuh gue kesel sendiri Bang. Kalau emang ini kiriman sampai gue ngucap lagi teriak ya di kamar di rumah gue. Kalau emang lo pada nggak senang lo wujudin dah. Berantem dah sama gue deh. Jangan cara kayak gini gue bilang. Kalau kayak gini gue nggak bisa ngelawan. Dan tiba-tiba pas kayak di badan gue tuh kayak ada yang ngerangkul Bang. Kayak perlahan tuh kadang meluk dan sampai gue ngeliat sikutnya lah gitu ya. Wah ini apa nih, udah mati kan. Gue baca-bacaan, pas gue lihat wujudnya Bang di belakang gue nih. Asli itu kayak tulang, makhluk gitu tulang. Cuman keluar-keluar tulang itu Bang. Gak ngerti dia makhluk apa itu kan, jin nama itu kan. Itu sampai gue baca-bacaan kan, terus jin itu ngomong tuh Bang. Udah lo tuh bakal mati. Lu tuh bakalan mati. Lu bakalan mati. Kata jin itu? Kata jin itu. Saking gue tuh bener gak sih kata orang? Kan gue gak mau sujon juga Bang. Gak mau percaya juga langsung sama orang. Gue berdoa nih Bang. Ya Allah, kalau emang ini dari orang tunjukin deh siapa ya orangnya. Gitu tuh Bang. Dan akhirnya pada suatu malam, gue dikasih ngimpi nih Bang. Di tempat jembatan berkabut nih Bang. Berkabut, yang gue lihat depan gue jembatan. Cuman ada yang bilang, lo lewat aja jembatan itu nanti lo bisa lihat sendiri berapa banyak makhluk yang nyerang lo gitu. Nanti di ujung jembatan sana, lo ketemu orang itu yang guna-guna gue. Yang ngerjain gue gitu lah. Akhirnya gue jalan tuh Bang, sambil baca doa kan. Gue ngeliat makhluk aneh-aneh lah. Dari kuntilanak tuh biasa lah ya, sampai monster-monster yang gak bisa gue gambarin dah. Berkabut jalan, dan akhirnya gue ngeliat orang itu Bang. Orang itu kaget ngeliat gue, Arul kok bisa sih? Gue balik nanya, ngapain di sini? Akhirnya gue terbangun dan gue inget tuh Bang. Pada ujung jalan, di ujung jembatan itu, lo bakal ketemu orang, itu orangnya. Disitulah gue ibaratnya, gue juga gak mau sujon ya, mungkin itu dari jin mimpi kan. Iya. Ya itulah yang cukup tahu aja gue. Seperti itu Bang. Banyak sih Bang kejadian mistis juga di rumah gue Bang. Jadi kan gue kayak mudah banget gitu Bang. Kayak mudah dari ngeliat, dari ngerasain diganggu-ganggu gitu Bang. Ada satu cerita nih, saudara gue juga ngalamin Bang di rumah gue. Jadi di kamar gue tuh ada komputer, letaknya di depan jendela nih Bang. Awalnya gue nih Bang rasain, gue lagi bikin tugas, tiba-tiba dari jendela itu ada ngeliat begini Bang. Ada yang ngintip? Ada yang ngintip, sama-sama kaget, jadi dia kaget, gue juga kaget. Padahal di atas, kan gue ke lantai 2 Bang. Kondisi di atas itu adanya gue doang, ada adek gue di bawah. Saking banyak gangguan di rumah gue tuh Bang. Pas gue ngeliat begitu dia juga kaget,
itu makhluknya itu tower yang apa sih, love or drink bang, yang keriput-keriput gitu tuh, Iya. seperti itu bang. Itu di rumah juga sering suara meledak sendiri bang. Meledak gimana tuh bang? Jadi pas posisi kita di bawah semua nih bang, maghrib nih, itu kayak suara bom, dar meledak gitu bang. Otomatis kita cek dong, kita cek ke atas, itu nggak ada apa-apa bang. Nggak ada yang meledak, Nggak ada yang nggak ada jatuh, berantakan nggak ada gitu. yang berantakan. Terus kadang gue kalau tidur suka malam bang, sambil ngerokok di balkon lah. Balkon gue tuh atasnya terbuat dari keseng. Itu kadang siram pasir bang. Srrr. Terus kadang suka ada yang lari di apa, plafon. Di plafon. Dan yang denger, yang ngeliat, yang nyaksiin gitu, bukan ngeliat ya, yang nyaksiin, yang denger itu bukan gue doang. Entah itu tamu, entah itu istri gua, nyokap gua. Mungkin tikus kali bang? Kalau tikus, nah ini dia bang, gue lucunya gini. Kalau tikus ngerti nggak bahasa manusia bang? Oke. Itu nyokap gua diajak ngomong tuh, bukan nyokap gua ngajak ngomong itu, makhluk lah. Lo ngapain lari-lari di situ? Udah bukan tempat lo, di sini nggak ada yang ganggu kok, jangan ganggu. Mungkin salah tempat. Langsung berhenti bang. Suara langkah-langkahnya. Suara itu. langkahnya. Dan gue yakin itu makhluk bang. Ini anakku bisa ngeliat bang. Oh. Anakku bisa ngeliat. Dia ngeliat kalau Ii, dibilang Ii bang. Ii itu kuntilanak, sejenis kuntilanak itu cewek gitu. Kok merayap-merayap di tembok pak? Katanya. Kata anak lu itu bang? Kata anak gue bang. Nah terus bini gue juga sering kasih lihat dulu, mantan istri ya. Sampai bini sekarang pun pas awal-awal tinggal dikasih lihat juga bang. Jadi kata orang itu portal bang. Portal. Portal juga, ada gangguan juga. Oh iya, gue lupa nih bang. Ada, pernah nih bang, gue SD, nyokap punya pembantu. Itu ada bola api masuk bang. Bola api. Bola api masuk. Kan jadi gue rumah 2 lantai, atas bagian kamar nih bang, 2. Gue tidur di kamar pembantu sama pembantu. Itu bola api itu masuk nih, diceritain sama pembantu gue ya, ke nyokap. Ada gue juga, jadi gue tahu bang. Ada bola api masuk ke kamar sebelah. Mungkin kan kamar sebelah tuh jangan tidurin bang. Sama bokap tuh tidur di lantai bawah. Pakai alasnya kayak ginian doang, karpet gitu. Itu masuk tuh. Dia kaget tuh ngeliat cahaya dari ventilasi. Cahaya apa nih gitu. Dia ngintip. Habis dari dia ngintip, bola api itu masuk ngeliat ke kamar gua. Ngeliat kamar gua, terus jalan lagi bang. Mungkin targetnya nggak ada di bang ya. Terus diajak ngomong sama tuh pembantu gua. Pergi, bukan tempat kamu gitu. Nggak ada orangnya di sini. Itu langsung pergi tuh bang. Itu nggak lama pembantu gua langsung pindah. Pindah tempat? Pindah tempat. Keluar lagi tuh. Oh, pindah kerja? Pindah kerja. Karena serem bang. Iya. Kacau lah ibaratnya, kalau takutnya nyawa gitu kan. Ceritain lah ke nyokap gini-gini. Tadi nyokap juga orangnya tuh nggak gampang percaya sama gitu-gituan. Tapi pas ditunjukin, kayak suara bom, suara apa gitu kan. Kadang juga gini bang, gue punya temen nih nggak percaya sama hal-hal makhluk. Gue ajak main lah ke rumah. 10 menit, setengah jam tuh emang nggak ada gangguan. Dia nantangin bang. Mana katanya rumah lu ini sering ganggu. Ya mungkin bukan rezeki lo lah, gue bilang gitu bang. Kita mau turun tuh bang, arah turun. Tiba-tiba dia dilempar buku. Dilempar buku? Buku tebel. Oh. Logika bang, kalau buku jatuh, kalau berdiri pasti jatuh bang ya. Cuman buku tiduran pojokan bang. Bisa nggak dia begini? Buah depan mukanya. Ke muka temen lu bang? Hampir. Oh. Hampir tuh bang. Terus kata dia gimana tuh bang? Reaksi dia? Dia belum percaya tuh bang. Terus dia bilang, baru kayak gini doang ternyata. Ya udah kita nongkrong dulu di depan lah. Kita nongkrong. Mana cuma segitu doang. Disambitin tuh bang, buku kecil-kecil. Padahal itu gang sepi bang. Disambitin, baru dia percaya tuh bang. Gila rumah lo katanya. Pokoknya orang baru, orang yang baru dikenal gitu, itu ditampakin pasti bang. Entah itu kuntilanak, entah itu gimana gitu. Dan diganggu lah ya. Sering diganggu bang. Oke. Itu sih kata orang tuh ada portal juga. Portal apa tuh? Kayak portal, kayak ibaratnya terminal para makhluk halus gitu bang. Oke, tempat transit mungkin. Mungkin. Gue juga nggak tahu, ke orang sih ngomong gitu. Yang sering gue lihat sih emang kuntilanak. Makanya kuntilanak gak kaget gue bang. Udah biasa ya? Udah biasa. Kuntilanak udah biasa guys.
Iya. Depan muka aja bisa lewat bang. Depan muka begini. Cuman gue lihat itu pandangannya tembus pandang gitu. Cuman kayak bahan sutra. Iya. Nah, sering banyak gangguan-gangguan lah. Nah, nih Bang Arul. Tadi kan Bang Arul sempat masuk nih kayak ke dimensi lain ya. Iya. Kayak Abang lihat disiksa kayak Iya. gitu kan. Kayak orang lagi dianiaya dan Bang Arul pun kayak dikasih teguran lah ya. Iya betul. Nah, itu hawa di sana itu Bang gimana tuh Bang? Kayak misal apakah ada matahari, apakah gelap, apakah dingin gitu Bang yang Abang rasain? Yang gue lihat hampa bang yang gue rasain. Hampa. Kadang gue kayak gelap semua. Oh. Hanya orang-orang yang disiksa sama gambar-gambaran gue berbuat dosa. Oh, jadi kayak di flashback lagi gitu. Iya. Nah, itu pas yang Abang lihat itu yang gambaran Abang dikasih unjuk Abang lagi gini-gini itu berbentuk TV atau emang flashback aja gitu Bang maksudnya? Kayak abang ngeliat saya bang. Kayak gue ngeliat lu nih bang. Iya. Iya gue ngelakuin kelakuan gue. Oh, jadi kayak ngeliat diri sendiri ya? Iya ngeliat diri sendiri tuh jalan kemana lagi ngapain. Tuh bang. Terus suasana di sana yang gue inget gue ketabrakan nih bang istilahnya. Oh. Itu mungkin di siang hari cuman gak ada matahari kayak sejuk gitu nggak sih? Itu dia cuman hampa. Makanya gue bingung tuh gue di mana gitu. Iya. Itu gue rasain berkali-kali tuh bang. Ya cuman ya dari diri kita sendiri sih bang ya. Udah ditegur berkali-kali. Dan gimana? itu Abang sempat tanya gak mungkin ke ustadz atau orang-orang yang ngerti agama lah ya, itu kenapa gitu? Udah bang, sempet nanya. Gimana tuh bang? Ini aneh nanya kan nggak dari satu sumber juga bang. Ya itulah teguran dari Allah. Nggak ada yang nggak mungkin sih katanya. Iya. Saat Allah ngasih hidayah tuh dengan caranya masing-masing gitu kan. Betul. Entah itu lo dilihat akhirat, dilihatin surga. Tinggal lo gimana ya bawanya. Lo udah tahu itu neraka, ya lo jangan ngakuin gitu loh. Rubah. Astagfirullah. Gue cerita ini merinding bang. Flashback lagi kisah gue dengan sama anak misalnya gitu kan. Nah Bang Arul, kalau boleh tahu nih, Abang sadar gak sih kalau Abang itu dikirimin santet itu karena Abang pernah mungkin salah sama dia, pernah salah ngucap, ataupun ya emang orang itu dengki atau nggak suka sama apa yang gue lakuin kayak gitu. Ya gue sih merasa sih bang, pernah ada gesekan sama seseorang. Pernah adu argumen lah di sosmed. Oke, dan mungkin orang itu orang yang Abang curigain. Bukan curiga ya, mungkin itu orang yang ngerjain Abang. Ya karena dikasih lihatnya dia. Oke. Terus dan satu lagi mungkin dari tingkah gua yang nggak bener mungkin ya. Ya dia nggak seneng jadinya sama gua dengan cara begitu. Oke. Ngirim. Dan waktu Abang disantet nih, sampai tangan Abang itu gatal bekas garukan apa emang tiba-tiba hitam gitu aja Bang? Tadi bekas garukan bang, kan gatel tuh jam setiap maghrib sama jam 12 malam tuh bang. Gatal Bang? Gatel Itu awal. gatalnya kayak gimana Bang? Maksudnya kayak emang ada... Gatel cuman ada yang kayak jalan. Gatel cuman ada kayak jalan nih bang. Iya. Ntar tiba-tiba di sini langsung bang, tek, numbuh gitu. Terus sampai Bang udah susah ditahan akhirnya garukin nih Bang? Bukan tahan lagi bang, bukan susah lagi, sampai digarukin gitu loh. Itu jalan kemana-mana bang. Sempat hilang satu misalnya nih, tadi nunggu di mana. Oh, jadi kayak Gitu bang. dipermain. Iya. Tapi udah sempet Abang bawa ke dokter kulit? Gitu? Udah bang. Udah, kata dia apa tuh Bang, kata dokter itu? Nah, gue sampai ketawa bang ya, kayak dokter tuh nggak ada punya keyakinan bang, gue bilang. Kok ada ya laki-laki sensitif gini kulitnya? Oke. Lah ini nggak ada penyakitnya dok? Dilihat sih nggak ada. Dibilang begitu bang. Kata dokternya tuh Kata ya? dokternya. Ya. Makanya di situ ya gue nganggapnya gitu bang ya penyakit dari Allah aja lah. Iya benar. Teguran gitu kan. Emang balik lagi semua penyakit emang dari Allah. Iya. Bang. Cuman apa penyebabnya? Ya itu dia. Oke. Nah nih Bang, setelah Abang disantet kemarin, nah sampai Bang Arul duduk di sini nih, itu masih ngerasa gak sih Bang? Apa emang udah bersih santet itu dari hal-hal yang kemarin itu? Ya kadang masih berasa sih bang. Masih berasa? Masih berasa kayak mesti suka ada yang jalan gitu. Kadang suka kayak gatel. Cuman ya begitu bang, begini-begini aja bingungnya. Kalau emang dia bersih, kalau menurut gue ya, kalau emang dia bersih pasti bisa dibersihkan lah. Iya. Dari medisnya gitu kan. Ya kadang juga nggak dari ngasih dia penyakit begini, ngasih gue emosi. Oke. Cepat gelap mata gitu loh bang. Dia cara
ngancurin gue nya begitu. Iya. Jadi alhamdulillahnya sih pas ruqyah nggak terlalu parah kayak dulu bang. Dulu tuh muka aja bisa beda bang, muka bisa belang-belang gitulah, aneh gitu. Aneh. Makanya kadang kalau sama anak gue yang bisa ngelihat gitu sih, gue yakin sih dia bisa ngelihat. Kadang dia dulu nih kalau gue gendong nih suka bingung. Bingungnya? Tadinya kan kalau gue sebelum gue begini dia nurut bang sama gue bang. Pas udah gue begini, gue gendong tuh kayak dia aneh siapa gitu kan, anak kecil bisa lihat mimiknya ketahuan bang. Kayak takut sama abang ya? Ya bukan takut sih, kayak siapa sih kayak gitu, kayak bertanya gitu. Iya. Kayak gitu bang kayaknya. Sampai nggak kenalin ini. Ya sampai kayak kenalin gitu. Oke, dan nah Bang Arul, selama ini abang rasain ya, tadi abang ceritain ya, punya pesan-pesan gak nih bang buat teman-teman nih bang? Ya pesan-pesan gue sih bang ya harus rajin-rajin lah pada ibadah, bentengin diri dari ibadah aja ya. Jangan dari ibaratnya ilmu-ilmu lah yang nggak inilah. Kalau prinsip gue nih bang ya, selama Rasul nggak ngejalanin nggak, harus sabar diri lah. Bersabar, tawakal aja. Yang apalagi yang saat ini mungkin ngerasain santet kayak gue juga nih bang, masih kena gitu lah ya, dikirim orang. Anggap aja itu penyakit dari Allah. Iya. Udah nggak usah ambil pusing. Kita juga jadi nggak seujuan sama orang, nggak dendam. Anggap aja segala penyakit, ya sembuhnya sama Allah, obatnya Allah doang ya kan. Iya betul. Oke, dan hal-hal yang abang kayak dikasih unjuk, siksaan itu gimana tuh bang? Ya. Itu semuanya hanya milik Allah ya bang ya? Menurut gue itu satu, gue bilang hadiah juga sih bang. Oke. Kasih hadiah. Ya? Iya. Karena nggak semua orang dapat teguran yang spesial kayak gitu sih bang. Itu dia bang. Kadang tapi sampai sekarang bang, keimanan gue masih naik turun nih bang. Kadang gue ngejalanin, kadang gue enggak. Oke. Allahu a'lam bishawab. Ya semua sih Allahu a'lam bishawab. Iya, bisa. Oh ya, Bang Badru. Iya. Gue ada sedikit kata-kata nih buat anak gue yang kemarin ulang tahun. Oh iya bang, iya. Mau ngucapin atau gimana? Mau gue ucapin boleh bang? Oh silakan bang. Ini langsung ucapin aja nih. Iya silakan bang. Buat anak papa, Al-Khaira Jannat Adam, selamat hari lahir. Semoga kakak menjadi tambah soleha. Amin. Walaupun kita jauh, jarang ketemu, tapi setiap papa mulai aktivitas, papa selalu selipkan doa buat kakak agar menjadi hamba yang dicintai Allah dan Rasulnya. Sayangin mama, berbakti, jadi anak yang baik, ngaji yang benar. Ya pokoknya sesuatu apapun yang istimewa, papa doain selalu buat kakak. Amin. Di sini papa selalu sayang sama kakak. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman yang dialami sama Bang Arul ini. Bisa kita ambil segi positifnya, Bang jauh-jauh negatifnya. Ya balik lagi, semuanya hanya milik Allah, kebenaran hanya milik Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Dan kemanapun kita berada, dan dimanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan dipertahankan iman dan Islam kita. Karena kita nggak usah takut sama yang namanya hantu, namanya jin, nama setan. Kita sebagai manusia harus kuat dari tipu daya setan, karena ya mereka lah musuh abadi kita sampai nanti akhir kiamat nanti. Mereka diciptakan untuk mengelabui atau menggoda kita sebagai manusia, dan kita harus bersikokoh kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Arul ya. Yuk, thank you banget nih Bang, sama-sama, Bang. bagi pengalamannya. Dadah.